Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat Reguler B. Di sini saya akan mewakilkan teman-teman saya dalam penugasan dasar kesehatan lingkungan untuk mempresentasikan perihal hubungan antara perubahan iklim dan upaya penyebaran dengan kejadian penyakit. Ya, dimulai saja. Yang pertama itu pokok pembahasan yang akan dibahas itu adalah Baik, untuk pokok pembahasannya yang akan dibahas oleh kelompok kami itu yang pertama adalah pengertian tentang demam berdarah, yang kedua penyebaran demam berdarah, yang ketiga gejala demam berdarah, yang keempat faktor penyebab demam berdarah, yang kelima kaitan dengan pengaruh iklim, yang keenam kaitan demam berdarah dengan upaya penyehatan lingkungan, yang ketujuh kejadian penyebab penyakit menular. Ya, yang lanjut saja. Untuk pengertian demam berdarah sendiri, yaitu hemorrhagic fever atau DHP adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini ada di seluruh pelosok Indonesia, jadi hampir tersebar di seluruh Indonesia. Dan dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Terus untuk penyebaran demam berdarah sendiri itu sangat merata di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Itu ditemukan karena tercatat sekitar 50-100 juta infeksi terjadi setiap tahunnya. Lebih dari 100 negara endemis termasuk Indonesia sendiri. Ini menurut data WHO tahun 2011. Jadi sejak pertama kali dilaporkan di Indonesia pada 1968, infeksi virus dengue masih menjadi masalah kesehatan masyarakat hingga saat ini. Penyebaran kasus infeksi virus dengue yang awalnya ditemukan hanya di dua wilayah, Surabaya dan Jakarta pada saat itu tahun 1968, kemudian menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017. Infeksi virus dengue dibedakan menjadi 3 stadia. Yang pertama yaitu demam dengue, DD, demam berdarah dengue atau DBD, dan shock syndrome dengue atau SSD. Infeksi virus ini sering menimbulkan suatu kejadian luar biasa atau KLB di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, bahkan termasuk salah satu 5 penyakit tertinggi dalam kejadian luar biasa itu menurut WHO 2012. Ya, selanjutnya cara penularannya sendiri itu virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti betina ini didapatkan dari seorang yang sebelumnya terjangkit demam berdarah itu sendiri, atau seseorang yang tidak terkena DBD namun terdapat virus dengue di dalam darahnya. Terus untuk gejalanya sendiri, untuk gejala yang akan ditimbulkan oleh seseorang yang terkena DBD itu yang pertama itu adalah demam tinggi mendadak atau suhu tubuhnya naik, yang kedua nyeri otot, yang ketiga sakit kepala, yang keempat mual dan muntah, dan yang kelima itu terjadi suatu kelelahan. Dan selanjutnya itu faktor penyebab. Untuk faktor penyebab demam berdarah sendiri itu ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu faktor host. Di sini adalah umur, yang dimana jika seseorang terkena atau terjangkit DBD, umur memang tidak terlalu menjadi patokan, karena umur berapapun bisa terkena DBD. Terus yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin pun sama, mau baik laki-laki maupun perempuan, mereka bisa terkena dan terjangkit DBD. Terus yang ketiga adalah nutrisi, yang dimana nutrisi ini jika seseorang kekurangan asupan makanan yang mungkin bergizi, maka akan mempengaruhi juga daya imun seseorang tersebut, yang jika daya imunnya mungkin rendah akan mudah sekali untuk terjangkit DBD. Yang keempat adalah populasi. Populasi ini dimana banyaknya seseorang atau orang-orang yang sudah terkena DBD tersebut. Dan yang kelima adalah mobilitas. Untuk mobilitas sendiri adalah penyebaran penyakit demam berdarah itu sendiri. Terus yang kedua adalah faktor lingkungan, yang dimana adalah yang pertama itu letak geografis, yang
Mungkin di dataran tinggi lebih beresiko untuk terkena penyakit demam berdarahnya lebih besar. Yang kedua adalah musim, yang dimana kita tahu sendiri jika musim hujan maka nyamuk akan dengan mudah sekali untuk berkembang biak. Dan yang ketiga itu adalah faktor kebiasaan kita sendiri, yang dimana mungkin banyak suatu barang-barang yang tidak terpakai yang mungkin menjadi tergenang dengan air, sehingga akan dengan mudah nyamuk untuk berkembang biak. Begitupun di dalam rumah, yang dimana mungkin peletakan barang-barang yang tidak benar sehingga akan membuat nyamuk betah untuk berdiam di rumah kita. Terus yang selanjutnya adalah kaitan demam berdarah dengan pengaruh iklim. Untuk iklim dan perubahannya sendiri adalah demam berdarah ini sebagaimana vektor yang lain bergantung pada kondisi vektor menularnya. Nyamuk vektor dapat bertahan dan berproduksi secara optimal pada kondisi iklim tertentu, sehingga perubahan pada kondisi iklim tersebut secara signifikan mengubah pola transmisi penyakit. Lalu dampak perubahan iklim pada penyakit tular vektor, yang dimana konsekuensi dari perubahan iklim adalah terjadinya perubahan lingkungan. Misalnya kenaikan suhu, tingkat penguapan yang ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan fenomena cuaca yang ekstrim. Dampak langsung perubahan iklim terhadap kesehatan adalah kesakitan, kematian yang terkait dengan suhu ekstrim, fenomena cuaca ekstrim, dan paparan radiasi ultraviolet. Terus yang selanjutnya adalah pengaruh iklim terhadap kejadian demam berdarah di Jawa Barat. Karena kenapa mengambil Jawa Barat sendiri? Karena kelompok kami sendiri adalah domisili semuanya dari Jawa Barat. Yaitu seperti halnya contohnya kota-kota yang ada di Depok dan Bogor dan juga Cimahi, yang mengatakan bahwa suhu dan kelembaban memiliki hubungan yang sangat khusus dengan dengue. Sementara itu, penelitian di Bogor menyimpulkan bahwa faktor iklim berupa curah hujan, jumlah dari hujan, suhu, dan kelembaban mempunyai hubungan dengan kejadian demam berdarah yang ada di kota Bogor. Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan bahwa untuk Kuningan sendiri juga bisa seperti itu. Yang selanjutnya adalah kaitan demam berdarah di Jawa Barat. Karena kenapa mengambil Jawa Barat sendiri? Karena kelompok kami sendiri adalah domisili semuanya dari Jawa Barat. Yaitu seperti halnya contohnya kota-kota yang ada di Depok dan Bogor dan juga Cimahi, yang mengatakan bahwa suhu dan kelembaban memiliki hubungan yang sangat khusus dengan dengue. Sementara itu, penelitian di Bogor menyimpulkan bahwa faktor iklim berupa curah hujan, jumlah dari hujan, suhu, dan kelembaban mempunyai hubungan dengan kejadian demam berdarah yang ada di kota Bogor. Maka dari itu, bisa diambil kesimpulan bahwa untuk Kuningan sendiri juga bisa seperti itu. Yang selanjutnya adalah kaitan demam berdarah dengan upaya penyehatan lingkungan. Penyakit demam berdarah merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia, yang jumlah penderitanya cenderung meningkat dan penyebarannya semakin luas. Kondisi lingkungan yang menentukan bagaimana pengembangbiakan dan transmisi vektor penyakit demam berdarah. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pengendalian masing-masing negara endemis demam berdarah sampai tingkat global. Namun sampai saat ini demam berdarah masih menjadi kesehatan masyarakat yang menyumbang sangat besar jumlah kematian yang disebabkan oleh demam berdarah karena multifaktor tersebut. Selanjutnya adalah nyamuk yang menjadi faktor utama adalah Aedes aegypti. Kebiasaan hinggap dan menyukai beristirahat di tempat yang gelap, lembab, tempat yang tersembunyi di dalam rumah atau bangunan, termasuk tempat tidur, baju yang digantung, tirai, perabotan yang berwarna gelap, kloset, kamar mandi, dapur, dan di luar rumah ditemukan di taman atau tempat yang terlindung. Nyamuk Aedes aegypti bersifat arthrophobic atau menggigit nyamuk betina pada pagi hari dan beberapa jam sebelum gelap pada waktu mengisap darah terganggu. Aedes aegypti dapat mengisap darah lebih dari satu orang. Perilaku mengisap darah demikian sangat meningkatkan efektivitas penularan. Jadi
Maka dari itu, salah satu yang paling bisa untuk mengurangi resiko terjadinya suatu penyakit demam berdarah yang menyerang diri kita adalah pola perilaku yang harus dibenahi menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami yang diwakilkan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.